Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Khususon Mbah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa qurihim wa man tasbiha ilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 62 ya. Nah, pokoknya ini sekolah puasa happy. Kalau dengerin angka-angka kalian tidur rata-rata. Udah ini aja lah. Yang penting kita nggak kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-azkar al-matlubat al-azkaru al-matlubatu ba'da sholati. Ini adalah zikir atau bacaan-bacaan setelah sholat. Biar kita nggak lamcing, ngerti gak? Itu bahasa Perancis itu. Bar salam pelencing ngerti gak? Langsung pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngerti ya? Banyak Pak. Ya itu. Maksudnya kalau kita lagi hatinya enak, ya pokoknya lagi nyaman, jangan lamcing ya. Gini loh. Maksudnya gini loh, di film-film itu ya, orang jagongan sama pacarnya itu bisa betah berjam-jam. Masa ini jagongan sama Tuhan? Iya, lamcing itu ya. Harusnya normalnya jagongan sama orang dunia yang kita cintai aja itu betah. Normalnya jagongan sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan harusnya lebih normalnya begitu Mel. Mosok ini coba misalnya kalian temennya datang gitu, terus Kal buruan Kal nih, saya buru-buru nih Kal, tuh kesel gak kira-kira? Iya, apalagi misalnya maaf nih ya, yang sudah pernah diapelin misalnya. Datang si apel ini, cepetan saya ada ini kesel gak kira-kira? Nah iyalah, berkunjung baik-baik tapi lihat jam ya. Itu artinya apa tuh? Pengen buru-buru, nggak mentingin. Nah ini sholat kita harusnya mentingin. Jadi yang anteng, tumak minah dijaga. Ya kecuali buru-buru ya, misalnya nungguin orang sakit, dokter bisa haram kalau orang waktunya operasi dia sholat lama banget. Nah, nggak boleh juga ya, disesuaiin. Oke, kita baca dulu aja. Yusannu antakula ba'da salami. Nah, karena ini kitabnya perempuan, yang diomongin ya perempuan. Antakula itu sebaiknya Anda orang perempuan setelah salam itu apa yang dibaca? Astaghfirullah al-azim. Kalau kita biasa dikasih astaghfirullahal-azim 3 kali. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna bi rahmatika daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini udah biasa ini, yang biasa, tapi yang belum ya mulai ini udah ngaji harus dibaca. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Maksudnya ini yang baik-baik ya. Misalnya kayak ini, orang yang Tuhan itu kalau mau ngasih kita nggak ada yang bisa nyegah.
atau Tuhan mau nggak ngasih kita, nggak ada yang bisa ngasih. Misalnya gini, Haikal misalnya panen raya itu misalnya semangka subur, buahnya gede-gede. Emang dasarnya Tuhan nggak mau ngasih, misalnya waktunya panen banjir, wes siapa yang bisa ngelawan? Bapak pernah itu di kebun Pak Kiai. Kalian tahu singkong? Tahu. Singkong yang pahit itu buat bahan tapioka. Itu subur banget. Sebenarnya kita udah ini menjelang hujan, kita panen anak Gus, kita panen. Ntar dulu. Tapi udah hujan turun. Begitu panen, sepertiganya hilang, busuk. Iya. Kan sebenarnya udah di tangan itu, tinggal manennya. Nah, itu tadi jadi kalau kadang-kadang udah di mulut aja nih, kalau Tuhan ini jangan, bukan makanan legal. Kan misalnya udah di mulut nih, kadang-kadang temannya dong tablek kan? Ada kan begitu? Nah iya, jadi kalau memang Tuhan mau ngasih, Allah mau ngasih, biar dipagerin besi juga tetap dapat. Iya, biar dipagerin dihalangi tetap dapat. Itu maksudnya itu ya, lamani alima atoita wala mu'tiya lima manta. Kemudian yang berikutnya subhanallah yang biasa itu 33 kali, salasan wa salasina, 3 dan 30. Kemudian alhamdulillah salasan wa salasina, alhamdulillah 33 kali. Ingat-ingat itu, nanti sempetin ya. Maksudnya enggak, tapi kalau waktunya senggang baca Allahu Akbar salasan wa salasina, 3 dan 30. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalian harokati aja, takut nggak bisa. Wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja yang itu. Wa tazidu ba'da sholati subhi. Nah, kalau setelah sholat subuh sebaiknya ditambah ini. Wa tazidu ba'da sholati subhi wal asri wal maghribi. Sebaiknya kalau setelah sholat subuh, setelah asar, setelah maghrib ditambah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Nah, apa istimewanya kita lihat. Itu apa sih istimewanya itu? Ini ibaratnya gini loh. Kalian makan itu maunya nasi, sayur, minum udah, apa ada embel-embelnya? Ada sambal, ada lalap, ada. Kira-kira enakan mana? Embel-embel lah. Ada embel-embelnya. Nah, sholat begitu juga, kira-kira begitu. Kecuali masa pacekle ya, kecuali tadi yang buru-buru, misalnya sopir atau dokter atau perawat, dukun bayi, dukun bayi, bidan. Gitu dong. Aduh Bu bidan, aduh dia tar dulu salat dulu. Lah ya enggak. Makan dulu. Nah, ya enggak boleh kalau yang gitu. Enggak brojol. Iya kalau pas normal. Lah kalau apa itu? Itu loh yang bayi kalungan usus itu loh. Kalau itu kan kalau nggak ditolong-tolong udah keluar kan? Iya. Nah, hari-hari. Iya. Bukan, ini loh yang bayinya. Itu kalau yang kelilit usus itu begitu keluar langsung di ini. Bapak tahu dari mana? Anak bapak yang kedua Fani. Begitu keluar, wah, 3 ini pantesan kesungsang mulu. Nah, ini jadi cerita itu ya. Itu kadang-kadang gini. Ini ngomong yang lain nggak apa-apa ya. Jadi kadang-kadang nih, nggak semuanya ya. Bapak bukan mau mendiskreditkan bidan, bukan. Kadang-kadang bidan sama dukun bayi bijaksana dukun bayi. Bijaksana dari mana? Kalau bidan atau dokter biasanya
dilihat apa itu yang itu Mel apa Mel yang orang hamil di itu apa namanya USG. USG apa yang dilihat ya diomongin. Kalau dukun bayi enggak, jadi dipegang, dia tahu kalau itu kelilit usus tapi nggak mau bilang. Jadi biasanya kalau kelilit usus itu yang udah ya nyungsang lagi gitu. Nyungsang itu harusnya palanya sudah ada di jalan keluar, balik lagi di atas, udah diurut ini, ntar kenapa balik lagi ke atas gitu men. Itu Fani begitu, mulai balik kok ke atas ini, tapi dukun bayinya itu nggak bilang, ya diurut aja gitu. Apa dia nggak bilang? Biar nggak panik maknya, biar maknya nggak panik. Nah itu penting itu. Nah kalau misalnya profesinya itu sholat jangan lama-lama, orang udah mulus-mulus kalau entar dulu sholat dulu, ya, jangan kalau gitu. Wiritan dulu dibaca semua, wah ya keburu semaut. Iya. Udah, oke lanjutan ya, lanjut. Faqat waroda halaman 63. Faqat waroda fil ahadits sahihati annaman qala duburo kulli sholati subhi awil asri awil maghribi, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Kan gampang itu. Hafal kan kira-kira? Hafalan cuma sebaris doang itu kan populer. Dibaca asyra marratin kana ka'adli asri riqabin min waladi Ismail. Kalian baca 10 kali itu tuh kalian sama seperti memerdekakan budak 10. Lah kalau budaknya 100 juta harganya misalnya, lagunya itu macam-macam. Kalau yang cantik atau yang ganteng, gagah, kuat bekerja, harganya mahal. Itu dulu sekarang udah nggak ada. Kalaupun ada nggak tahu bapak di belahan dunia sebelah mana. Tapi kalau yang kita tahu udah nggak ada. Bukan pembantu loh ya, budak itu ya budak, bukan pembantu. Budak itu manusia tapi mirip-mirip hewan. Jadi hanya dipekerjakan aja, bisa dijual-jualbelikan. Nggak dibayar, kecuali bosnya baik. Itu kita baca itu 10 kali sama dengan beli budak 10. Beli budak. Nah, kalau baca sekali berarti 1 itu kira-kira. Nah, kemudian mana tadi? Min waladi Ismail. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, hadis lain maksudnya, kutibat lahu asru hasanatin, ditulis 10 kebaikan, wa muhiyat anhu asru sayyiatin, jadi ditulis melakukan 10 kebaikan dan kejelekan kita 10 dihapus. Berarti untung berapa kita? Misalnya gini, kalau punya utang bapak 100.000, ya kan? Nih kalau bapak kasih 100.000 nih, utangmu lunas, berarti kita dapat berapa? 200, ya enggak? Udah utangnya 100.000 lunas, dapat 100.000. Nah kira-kira begitu kalau kita baca itu. Nah ini mentang-mentang matematika kita pahala sampai dihitung ya, enggak begitu juga ya, enggak usah begitu juga. Apalagi ada yang begini, Pak, kira-kira kalau sholat di masjid yang jamaahnya 100 sama jamaahnya 200 pahalanya gedean mana? Masya Tuhan diajak hitung-hitungan. Ya kan? Ini dapat 27, ini enggak usah begitu. Pokoknya yang baik-baik aja lah gitu ya. Jangan pahala dihitung aja. Giliran dosa nggak dihitung, lupa. Ya kan? Nah. Jadi di riwayat lain kita dapat kebaikan 10 dihapus 10. Wa rufi'at lahu asru darajatin, diangkat 10 derajat. Wa kana yaumu fi hirzin hirzin min kulli makruhin. Hari itu kita dijaga, hari itu kita dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya mau disengin orang, misalnya kan suka ada kan, ini nih, misalnya ada yang dendam sama Haikal,
mau lewat dipasangin paku misalnya ini misalnya. Karena subuh tadi baca itu, delalah nggak lewat situ Haikal. Itu maksudnya. Terus cara dia taunya gimana? Paling bisikin, lu jangan lewat situ. Jadi gini, ini bawa cerita lagi. Jadi dulu zaman di pesantren itu ada dikasih amalan begini. Nanti kalau kalian ingat nanti bapak kasih. Cuman waktu itu ya puasa 7 hari. Bila ruhin itu selama 7 hari itu tidak boleh makan makanan yang pernah punya nyawa, termasuk telur karena keluar dari terasi karena bahannya udang dari 7 hari itu. Nah kalau kita ngamalin itu tuh, misalnya orang iseng orang apa, kita nggak kena. Misalnya paling ekstrim misalnya disantet orang Haikal jangan bapak disantet, bapak nggak kena. Dan bapak juga nggak ngerasa bagaimana sehingga sama Haikal tetap biasa-biasa aja. Itu kan keren. Jadi ada orang sirik sama kita, menghasut sama kita diakali nih, kita nggak kena. Terus kita nggak ngerasa gimana. Kan ada kan. Jadi misalnya taruhlah Haikal sama Messi misalnya. Messi lagi jengkel sama Haikal. Pas ketemu mukanya kelihatan nggak? Kelihatan minimal monyong-monyongan, iya nggak? Iya. Nah kalau kita ngamalin itu tuh, ada orang kayak apa benci kayak kita nggak kena dan kita nggak ngerasa gimana, muka kita ya datar-datar aja. Oh itu orang tersiksa Mel. Jadi misalnya gini, Messi jengkel Michael, udah diambilin dukun paling ampuh misalnya, disantet Haikal misalnya nggak kena Haikal, apa Messi pasti kalau ketemu Haikal asem nih kalau nggak kena gua ini kan pasti begitu. Dan Haikal nggak tahu nggak kena, jadi Haikal sama Messi ya biasa-biasa aja. Mau kemana Mes? Tetap begitu. Itu kan cool itu. Jadi kita diisengin orang nggak kena, terus kita nggak kenapa-kenapa, nggak ngerasa bagaimana. Itu orang yang ngakalin pasti sewot aja. Asem Haikal nih, cariin dukun gede-gede tetap nggak kena juga nih. Nah itu cool, itu keren itu. Ntar ingetin ntar. Udah lanjut. Why mana? Wa husira minasyaitoni walam yang bagi li dzambin ayadrakahu ila syirku. Jadi dijaga juga dari kita melakukan dosa. Itu kan keren itu. Misalnya sebelum subuh bangun subuh nih udah niat banget mau nyolong mangganya Haikal. Kan mangganya gede-gede, misalnya pelit misalnya, buat colong lokal misalnya. Karena subuh baca itu tadi, Delala nggak pengen mangga, jadi nggak jadi nyolong. Hasratnya berkurang. Jadi mau melakukan dosa kita dihindarkan gara-gara baca itu. Jadi udah rencana semalam menyolong mangga Haikal, karena baca itu jadi nggak jadi. Atau Delala Haikal di situ, kemudian mau nyolong jadi kan. Jadi nyolong itu kan ada dua, ada kesempatan, ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan, walaupun ada kesempatan nggak jadi. Kita mau kesempatannya nggak ada, nggak jadi juga. Kan sama-sama itu. Ya bisa jadi yang pertama atau yang kedua. Kalau kita baca itu ya. Berikutnya wa indabu antakula aidon astaghfirullahaladzim astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca aja ya. Wa tubu ilaih 3 kali. Hitungin aja. Nanti tinggal dirangkum nanti kalau waktunya enak kalian baca. Wa yang bagi antua dibal mar'atu ala qiraati ayatil kursi. Nah, sebaiknya kalian yang perempuan nih jangan telat atau jangan pernah lewat baca ayat kursi. Wa amanar rasulu ila akhiri surah. Amanar rasulu tahu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi itu loh, yang ditahlilan itu loh. Nah itu.
Wa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam. Itu kita baca aja ya, karena itu yang disunahkan dibaca. Wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu mimman tasya bi ghairi hisab. Apa istimanya? Nah, kita terus dulu ya. Wa taqra'u suratal ikhlasi wal muawwidatain wal fatihah akibat kulli sholatin. Yang paling gampang ini ya. Kalau susah-susah tadi, yang ini yang terakhir. Kalau habis sholat, seapes-apesnya kalian baca qulhu 3 kali. Surat apa tadi? Muawwidatain itu berarti apa? Qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, terus Fatihah. Syukur-syukur ditambahi ayat kursi. Nah, berapa itu yang gampang itu tuh? Qul huwallahu 3 kali, terus Al-Falaq 1 kali, Nas 1 kali, Fatihah sekali, ayat kursi 1 kali. Kalau bisa jangan telat itulah. Yang perempuan-perempuan. Ini kan kita punya perempuan. Yang laki-laki sama juga sebenarnya. Kemudian yang berikutnya faqat ruwiya anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'u min dukhulil jannati illa ayyamuta. Kalian kalau terus itu setelah nanti di sana tidak ada yang bisa menghalangi kalian untuk masuk surga. Enggak ada. Jadi tiket udah di tangan intinya. Jadi misalnya ibarat nonton bola, dapat tiket VIP. Polisi nggak bisa, tiket udah di tangan, ya kan? Nggak bisa, tiket ya harus masuk. Jadi seperti itu. Apa tadi? Qulhu dan seterusnya tadi ya. Jangan lupa ayat kursi. Kemudian sedikit lagi. Du'aul kunut. Nah, kunut kan nggak kalah penting juga. Du'aul kunut. Ini kunut yang paling populer ini ya. Apa itu? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik wa innahu la yadillu man walait wa la yaizu man adait tabaraka rabbana wa ta'alait walakal hamdu alama qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa huwa matlubun fil i'dalisani minas subhi. Kapan itu dibaca? Pas rakaat kedua salat subuh. Wa fi tidalir rakaatil akhirati min sholatil witri fin nisfi sani min ramadhana. Dan rakaat terakhir witir separuh yang kedua di bulan Ramadan. Berarti malam berapa? 16. Separuhnya 6, malam 16 kunut. Nah, kalian kalau pengen Jumatan kunut sana ke Kediri. Di Pondok Lirboyo itu jadi kalau Jumatan pakai kunut. Sejak kapan itu? Sejak kerusuhan 98 Mei kalau nggak salah. 8 Mei itu kan Prodit itu. 98 kalian udah lahir belum? Belum ada kabar. Jadi 98 itu Prodit. Prodit itu ya ruwet itu pokoknya ya ruwet. Yang ada isu santet, orang disantet-santet, bunuh-bunuhin kayak yang itu tuh. Karena ruwet itu akhirnya setiap sholat Jumat baca kunut.
sampai sekarang mungkin. Nanti kita tanya yang santri sono nanti. Ya. Jumat Jadi masa kunut. Jumatan pakai kunut sejak kerusuhan Mei 98. Nah, nanti yang paling tahu persis Ami Ubaidah, suruh cerita. Atau Pak Yusuf, karena 98 mereka sudah mahasiswa jadi ikut-ikut itu. Bapak Tahun belum? 98. Bapak kan di pesantren. Oh iya. Jadi nggak ikut-ikutan mahasiswa itu enggak. Tapi kalau Pak Yusuf sama itu ya. Wa yang bahi antu hafidul mar'atu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi